Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Berjumpa lagi dengan saya dalam Renungan Pagi di pagi hari ini. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, walaupun dalam bentuk channel, dalam bentuk video yang ada. Saya menyapa Bapak Ibu, kiranya saudara-saudara yang menonton, yang mendengarkan renungan di pagi hari ini boleh dituntun Tuhan, diberkati Tuhan sepanjang hari ini. Mari buka hatimu, saudara-saudara, untuk menerima firman-Nya dalam renungan pagi. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang bersyukur, berterima kasih untuk kasih setiamu yang terus Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan yang ada. Terima kasih juga untuk waktu yang boleh kami pergunakan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau renungkan firman-Mu. Tuntun hati, pikiran, dan pendengaran kami, untuk kami boleh mengerti firman yang hamba sampaikan kepada mereka, Tuhan. Tolong dalam nama Yesus, kasih Tuhan Yesus yang menuntun kami dan memelihara hidup kami di dalam merenungkan firman. Demi nama Yesus, kami sambut firman-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita baca di dalam Injil Markus, pasal 9 ayat 38 sampai 41. Saya akan baca kepada kita semuanya. Firman Tuhan berbunyi, kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Amin. Firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema untuk kita renungkan hari ini adalah jangan kamu cegah. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya ayat renungan kita di pagi hari ini juga merupakan nats firman Tuhan yang kemarin kita dengarkan dalam ibadah raya kita. Ini beberapa gereja yang juga memiliki nats yang sama, seperti apa yang saya sharingkan di pagi hari ini kepada kita. Mungkin saya bisa menyampaikan beberapa hal yang mungkin berbeda dengan para pengkhotbah minggu kemarin ya, di dalam ibadah minggu kita yang kita ikuti semalam atau kemarin. Saudara-saudara, tema kita adalah jangan kamu cegah dia. Ketika seseorang sudah tahu keahliannya, ketika seseorang sudah tahu kepintarannya, kelebihannya, sudah tahu bahwa dia memang pintar dan segala macam, maka biasanya orang tersebut cenderung merendahkan orang lain. Ketika ia berada dalam satu komunitas yang hebat, komunitas yang sangat terpopuler, maka biasanya cenderung pribadi-pribadi orang dalam komunitas ini akan menganggap rendah orang lain. Negatifnya, sering terjadi saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Saling sikut menyikut. Karena apa? Ada persaingan di dalam segala keahlian yang mereka miliki. Tentu bisa juga kita katakan bahwa apa yang terjadi dalam firman Tuhan di pagi hari ini yang kita baca, itu juga yang dialami oleh para murid Yesus. Bagi mereka, dalam pandangan mereka, bahwa hanya mereka yang 12 itulah yang layak bisa melakukan doa pengusiran setan. Selain daripada itu, mereka berpikir tidak akan bisa orang selain mereka. Saudara-saudara, pikiran murid-murid ini adalah pikiran yang salah. Dengan begitu Yohanes melapor hal ini kepada Yesus. Bahwa ternyata ada orang lain yang bukan termasuk daripada kedobelasan murid itu. Ternyata bisa mengusir roh jahat, bisa mengusir setan, bisa melakukan pelayanan pengusiran roh jahat. Wow, siapa yang bisa memikirkan hal-hal ini? Saudara-saudara, bagi mereka yang mampu, mereka yang bisa, mereka yang lebih baik, mereka yang lebih utama dari semua pelayanan. Karena mereka berpikir, Yesus sangat populer, Yesus sangat berkuasa, Yesus guru kami yang begitu hebat. Tapi ternyata cara pandang mereka itu salah. Dengan begitu Yesus menegur mereka, saudara-saudara. Yesus berkata,
Jangan kamu cegah dia. Kalimat ini teguran. Karena ada tanda seru di sana. Yesus menegur mereka. Dan teguran ini mengingatkan murid-muridnya. Satu, harus bisa menerima perbedaan. Selagi pelayanan yang mereka lakukan tidak menyimpang pada kebenaran Allah, jangan kita menolak. Kata cegah ini biasanya itu negatif sekali ya. Nah, tindakan mereka kepada orang yang melakukan pelayanan itu negatif sekali. Nah, Yesus sedang mematahkan pola pikir mereka, cara pandang mereka menilai orang lain, menilai kinerja pelayanan orang lain. Biasanya orang Kristen seringkali seperti itu. Bagi mereka, aduh orang lain tidak layak pelayanan segala macam, aduh gini. Langsung ada sebuah pikiran yang menjudge gitu loh, kekurangan orang lain. Padahal bisa jadi dia yang lebih baik dari kita. Dan ini Yesus bilang ke mereka, jangan cegah dia. Sebab tidak ada seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika juga mengumpat aku. Artinya kalau orang lain misalnya melakukan pelayanan itu lalu terjadi, ya nggak ada apa-apa gitu loh, nggak ada ruginya. Justru itu jauh lebih bagus, toh. Saudara-saudara yang terkasih, murid-murid diberi pengertian bahwa saling menerima perbedaan. Di dunia pelayanan sekalipun, saling menerima perbedaan. Di rekan-rekan hamba Tuhan juga saling menerima perbedaan. Sesama pelayan, juga di tengah-tengah keluarga harus saling menerima perbedaan. Di tengah-tengah perbedaan ada kelebihan, ada kekurangan. Bagaimana kita saling menguatkan. Dan hal inilah yang harus diperhatikan oleh para murid-murid. Kedua, Yesus ingin mengajarkan kepada kita, jangan cegah dia. Artinya bahwa jangan suka menghakimi. Dengan perkataan dan mencegah, cara tindakan murid-murid ini, bukankah mereka menghakimi orang tersebut? Dia mengatakan mereka kan bukan pengikut kita. Mereka menjudge pelayanan yang sebenarnya baik di pandangan Yesus. Tetapi akhirnya apa yang mereka lakukan? Yesus menegur mereka. Artinya Yesus jangan menghakimi gitu. Sebelum menyimpang ajaran itu, kita harus memberikan kesempatan. Saudara-saudara, sehingga Yesus berkata, barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu pengikut aku, ia tidak akan kehilangan upah. Artinya bahwa kita punya kesempatan untuk bisa melakukan pelayanan apapun. Tidak hanya kita, orang lain pun punya kesempatan untuk bisa melakukan pelayanan, untuk berbuat baik. Dan bukan hanya yang berstatus murid ya. Siapapun yang melakukan kebaikan, dia muridku. Saudara-saudara, mari di pagi hari ini kita belajar dari pandangan Yesus. Seringkali kita manusia yang lemah ini, yang tiada berdaya ini, seringkali dalam pola pikir kita membenarkan diri kita, mengakui keunggulan kita, tapi kita mengabaikan kelemahan kita. Mari kita berhenti dan kita introspeksi diri bagaimana kita memperbaiki kelemahan-kelemahan kita. Sehingga kebaikan yang kita lakukan, kelebihan kita itu semakin sempurna. Kemudian, orang yang pelayanan dengan kita, orang yang setim, sevisi misi dengan kita, harus saling membangun. Sehingga Yesus berkata jangan menghakimi, jangan suka dihakimi. Baiknya kita membangun loh, gitu. Bangun. Apa yang dilakukannya? Terus support. Maka pastinya apa yang dilakukan orang lain dan apa yang kita lakukan menjadi sesuatu yang berguna bagi semua orang. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari di pagi hari ini melalui renungan kita hari ini, jangan mencegah. Artinya sesuatu yang baik tidak usah ditolak. Kalau baik itu silakan dukung. Tapi kalau itu menyimpang, salah, ingatkan, tegur. Ini sesuatu tugas kita, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah keluarga juga, tidak semuanya suami istri itu punya kesempurnaan yang hebat. Ada kalanya ada kekurangan, ada kelemahan. Maka kita yang sebagai suami, sebagai istri, ketika itu baik kita dukung. Ketika anak-anak kita tindakan sikapnya baik, kita dukung. Jangan kita komentari dengan sesuatu yang akhirnya membuat dia ciut dan ya nggak ada semangat. Tetap kita support, berikan support yang positif.
agar kebaikan, tindakan baik yang dilakukan itu semakin dilakukan terus-menerus. Amin. Di tengah-tengah gereja juga perlu, di tengah-tengah di mana kita bekerja, kita kasih support, dukung jika hal itu baik. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini yang boleh kita bahas bersama-sama, yang boleh saya sampaikan, mengajarkan kita bahwa Tuhan itu sangat menghargai orang-orang yang betul-betul tujuannya adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan memakai luar biasa orang yang sungguh-sungguh melayani. Walaupun berbeda-beda gereja kita, tapi jika hati kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, melakukan pelayanan seperti mana amanat agung itu, apapun gerejamu, dimanapun Anda berada, apapun sukumu, ketika visi misi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, melakukan, memberitakan Injil, yakin dan percayalah, Tuhan akan pakai saudara dan saya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberkati kami firman-Mu. Kami boleh bersyukur Engkau mengingatkan kami bahwa kami sebagai umat-Mu yang percaya kepada Engkau senantiasa saling menerima perbedaan, saling mendukung, dan tidak mudah menghakimi terhadap sesama kami, bahkan setim dengan kami dalam gereja, dalam pelayanan, bahkan di tengah-tengah keluarga kami. Kiranya kami menerima perbedaan dan saling memberikan dukungan positif kepada setiap orang sesama kami yang melakukan kebenaran di dalam Tuhan. Terima kasih firman Tuhan, materaikan menjadi kemuliaan bagi nama. Kami serahkan hidup kami hari ini. Berkati kami dengan kesehatan, dengan perlindungan, dan anugerahi kami sukacita. Cukupi kebutuhan kami sepanjang hari ini. Dan kami percaya bahwa kasih setia Tuhan menuntun kami. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur di pagi hari ini. Amin. Shalom, selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang setia mendengarkan renungan ini dan setia juga membagikan renungan ini kepada teman-teman saudara. Kiranya renungan yang diperdengarkan kepada kita setiap hari membangun rohani kita untuk kita tetap dekat kepada Tuhan. Mari pelajari Alkitab, baca Alkitab untuk kita dibekali firman Tuhan. Dan selamat pagi. Shalom.